Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifatu Zahra Zakia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pemikiran pendidikan Islam tokoh Hasan al-Banna untuk memenuhi tugas mata kuliah pemikiran pendidikan Islam. Hasan al-Banna merupakan salah satu dari tokoh pemikiran pendidikan Islam periode modern, yang mana pada masa ini mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh kolonialisme dan kebangkitan dunia Islam. Pada periode ini pula, pemikiran pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman kontemporer, mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan nilai-nilai sosial agar relevan dengan kehidupan modern. Baik, selanjutnya kita memasuki materi biografi tokoh Hasan al-Banna. Al-Banna dilahirkan pada 14 Oktober tahun 1906 di desa Mahmudiyah Al-Buhairah di Mesir. Julukan beliau adalah pembaharu Islam abad ke-20 karena ia dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim, yang mana itu merupakan sebuah organisasi Islam yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Sejak kecil, Hasan al-Banna dapat menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun dan menyelesaikan hafalan seluruh Al-Quran pada usia 14 tahun. Ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Darul Ulum. Hasan al-Banna sangat berperan dalam revitalisasi masyarakat Islam, memperjuangkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta keadilan sosial. Ia menggunakan metode dakwah yang efektif seperti berdakwah di warung kopi. Konflik dengan penguasa Mesir memuncak hingga akhirnya ia dibunuh pada 12 Februari 1949 di Kairo oleh penembak yang diduga polisi rahasia Mesir. Kematian Hasan al-Banna dipandang oleh para pengikutnya sebagai syahid karena dibunuh oleh penguasa yang zalim. Pada bulan Maret 1928 di kota Ismailiyah, ia mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin dengan tujuan memulai gerakan revolusioner untuk memandu bangsanya yang salah arah. Anggota Ikhwanul Muslimin adalah orang-orang yang berdedikasi dan beriman, sehingga mereka tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada. Dalam perkembangannya, gerakan ini setapak demi setapak mulai mendapatkan simpati dari masyarakat. Gerakan Ikhwanul Muslimin ini yang pada mulanya memfokuskan perhatian pada bidang sosial dan pendidikan, bahkan pada akhirnya menjelma sebagai kekuatan politik yang dikagumi di Mesir dan dunia Arab. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam Hasan al-Banna. Hasan al-Banna membuat gagasan tentang pendidikan yang disebut dengan istilah pendidikan holistik, yaitu suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara utuh dan komprehensif dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencangkup potensi sosial, emosi, intelektual, moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual. Sejalan dengan pendidikan holistik, Al-Banna menyarankan agar kurikulum tersebut menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga lahirlah generasi yang bukan hanya mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bermoral dan berkarakter yang baik. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, akan terbentuk pribadi yang mempunyai struktur jiwa yang seutuhnya atau insan kamil, antara aspek akal, kognitif, spiritual, afektif, rohani, dan jasmaninya, akhlak, dan juga keterampilannya. Menurut Hasan al-Banna, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pendidikan umat Islam. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Mereka harus mendapatkan pendidikan. Yang kedua, umat Islam harus menjalankan kewajibannya, yang dengan itu ia mengetahui hak-hak yang harus ia miliki. Yang ketiga, umat Islam harus memiliki keterampilan dan skill sebagai sarana untuk memperoleh hal yang berkenaan dengan hak-haknya. Selanjutnya, di sini ada 3 pondasi pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber rujukan dan prinsip dasar dalam pengembangan teori dan operasionalnya. Yang kedua, Sunnah Rasulullah. Pendidikan itu haruslah berdiri di atas pondasinya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedua pondasi itu harus menjiwai seluruh aktivitas kependidikan dan menjadi asas normatif. Yang ketiga yaitu amaliyah sahabat Rasul. Sahabat Rasul merupakan orang-orang yang tulus meniru perilaku Nabi tanpa banyak tanya dan interupsi. Karena itu,
Dalam banyak seruannya, Hasan al-Banna selalu memotivasi umat Islam untuk mencontoh amaliyah para sahabat. Materi selanjutnya, karya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna memiliki banyak karya, dua di antaranya. Yang pertama, Ahadisul Jemaah, pesan setiap Jumat. Pesan-pesan ini berisi panduan, motivasi dan arahan keagamaan yang disampaikan untuk membangkitkan kesadaran serta semangat umat Islam dalam menjalankan Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Ma'surat, wasiat-wasiat. Kumpulan wasiat atau nasihat penting dari Hasan al-Banna yang berisi ajaran, panduan, dan prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi pegangan hidup bagi para pengikut maupun umat Islam secara umum. Wasiat ini mengandung tuntutan agar umat Islam tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selesai sudah materi yang saya sampaikan terkait pemikiran pendidikan Islam tokoh Hasan al-Banna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.